Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gerak badan manusia, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah kinesiologi. Dan nama-nama kelompoknya meliputi saya sendiri, Siti Dari Salamah, kemudian Muhammad Farin Ahsan Khuluki, kemudian Fikir Laga Koko Praharani, dan Muna Alfiah Fatin. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis disebut sebagai sistem muskuloskeletal, terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsi dengan baik. Dalam sistem gerak pada manusia, tulang akan bekerja sama dengan tulang rawan, ligamen, serta jaringan ikat lainnya untuk merekatkan satu tulang dengan tulang yang lainnya. Sementara itu, untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Selanjutnya, komponen-komponen dalam sistem gerak pada manusia. Yang pertama, tulang. Tulang sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Salah satu organ utama dalam sistem gerak pada manusia adalah tulang yang tersusun sebagai sistem rangka. Tubuh manusia memiliki sekitar 206 tulang. Semuanya tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu lapisan luar yang keras dengan lapisan dalam yang lebih lunak. Selain berperan dalam pergerakan, tulang juga berfungsi untuk hal lain di tubuh, yaitu sebagai fondasi tubuh, melindungi organ-organ vital di dalam tubuh, serta menyimpan kalsium dan memproduksi sel darah. Dan yang selanjutnya adalah sendi sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Pada dasarnya, sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sendi rahang misalnya adalah pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Yang pertama ada tendon. Tendon adalah jaringan keras yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Jaringan ini sebagian besar terdiri dari kolagen. Yang kedua adalah ligamen. Sementara itu, ligamen adalah jaringan keras yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ligamen tersusun dari kolagen dan serat-serat elastik, sehingga masih dapat meregang. Komponen ini berada mengelilingi sendi. Yang ketiga adalah tulang rawan. Ujung dari dua tulang yang membentuk sendi dikelilingi oleh tulang rawan. Tulang rawan yang normal memiliki tekstur yang lebih halus, tapi padat dan berfungsi sebagai penyerap tekanan, serta gesekan berlebih pada tubuh bergerak. Yang keempat adalah saraf. Pada sistem gerak pada manusia, saraf berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot skeletal serta menginterpretasikan informasi rangsangan. Secara umum, saraf juga berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas yang ada pada sistem organ di tubuh. Dan yang terakhir adalah bursai. Bursai adalah suatu kantung berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak, seperti tulang, otot, tendon, dan kulit. Kemudian selanjutnya penyebab proses terjadinya gerakan, yaitu pertama adanya stimulus atau rangsangan, kemudian ke reseptor, kemudian ke otak, dan timbulnya gerakan. Maksudnya dimulai dari adanya stimulus atau rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor atau panca indera, yang kemudian dibawa oleh saraf-saraf sensorik menuju otak. Kemudian setelah dari otak itu akan memberikan timbal balik ke alat-alat gerak seperti otot, tulang, ataupun sendi. Dan setelah itu maka terjadinya gerakan. Gerakan di sini ada dua, yaitu gerak refleks dan gerak sadar. Gerak refleks itu adalah gerakan yang tidak sadar karena prosesnya melalui susum tulang belakang. Seperti gerakan refleks ini seperti panas, dingin, lapar, dan lain sebagainya.
Dan untuk gerakan sadar ini atau secara sadar otak merespon itu prosesnya melalui otak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak pada manusia. Jenis gerak pada manusia ada dua macam. Yang pertama, gerak sadar, dan yang kedua, gerak refleks atau gerak tidak sadar. Gerak sadar merupakan gerak yang disadari prosesnya melalui otak, sedangkan gerak yang tidak disadari prosesnya tidak melalui otak, melainkan melalui sumsum tulang belakang. Contoh dari gerak sadar seperti menulis, melompat, berlari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gerak refleks atau gerak tidak sadar. Gerak refleks dimulai dari adanya stimulus atau rangsang seperti panas, dingin, lapar, silau, dan sebagainya, yang kemudian diterima oleh reseptor dan diteruskan ke sumsum tulang belakang menuju ke efektor, dan terjadilah gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks. Contoh dari gerak refleks seperti saat tangan terkena panas dari setrika, maka tangan akan langsung menghindar dari setrika tersebut karena ada rangsangan panas dari setrika. Itu tadi beberapa paparan materi dari kelompok kami tentang gerak badan manusia. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.